Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dita Sabrina from Management Class 22B. Here I will present about sampling technique. Teknik sampling menjelaskan tentang pentingnya teknik sampling dalam penelitian serta memperkenalkan metode sampling yang sering digunakan. Yang pertama ada simple random sampling, yaitu ada menggunakan lottery ball. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Yang kedua bisa menggunakan coin flip, yaitu menghasilkan data yang cukup representatif meskipun teknik ini dianggap kurang efektif. Yang ketiga menggunakan random number generator, yaitu cara paling efektif untuk melakukan simple random sampling. Yang kedua ada stratified random sampling. Apa itu stratified random sampling? Teknik ini membagi populasi ke dalam beberapa strata dan melakukan sampling di setiap strata. Contoh penerapan dalam teknik sampling yaitu contohnya menganalisis kualitas pendidikan di suatu negara dengan membagi populasi ke dalam strata atau kota dan pedesaan. Keuntungan dari teknik sampling yaitu ada yang pertama representatif, yang kedua mengurangi kesalahan sampling, yang ketiga dapat mengambil sampel di setiap strata. Yaitu berikutnya ada kerugian dari teknik sampling. Yang pertama ada membutuhkan waktu dan biaya yang lebih mahal. Selanjutnya ada kerugiannya susah untuk mengklarifikasikan populasi. Yang ketiga menghadapi risiko biasa. Yang ketiga ada cluster sampling. Apa itu cluster sampling? Yaitu teknik pengambilan sampel dengan memilih klaster dari populasi untuk dijadikan subjek penelitian. Keuntungannya, biaya yang diperlukan lebih sedikit, lebih efektif, dan lebih cepat. Contoh penerapannya yaitu menganalisis kualitas air di wilayah tertentu dengan memilih beberapa titik representatif sebagai klaster dan melakukan sampling kecil di tiap-tiap klaster tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan teknik sampling yaitu yang pertama ada ukuran populasi. Populasi besar cenderung memilih stratified random sampling. Yang kedua ada anggaran. Cluster sampling menjadi pilihan ideal ketika anggaran terbatas. Ketiga ada level detail yang diinginkan. Sampel random sampling menghasilkan data paling akurat dan lebih detail.
Berikutnya ada keuntungan dan kerugian dari masing-masing teknik sampling, yaitu yang pertama, simple random sampling. Keuntungannya mudah dilakukan dan menghasilkan bagian dari populasi yang cukup representatif. Kerugian riskan terkena bias dan data lebih sedikit. Yang kedua ada stratified random sampling. Keuntungan representatif dan mengurangi resiko kesalahan sampling. Kerugian menuntut biaya dan waktu yang lebih mahal. Yang ketiga ada cluster sampling. Keuntungannya hemat biaya, cepat, dan efektif. Kerugiannya, data yang dihasilkan tidak selalu terpresentatif dari populasi. Berikutnya ada stratified random sampling. Keuntungannya yaitu representatif dan mengurangi resiko kesalahan sampling. Kerugian menuntut biaya dan waktu yang lebih mahal. Cluster sampling, keuntungannya yaitu hemat biaya, cepat, dan efektif. Kerugiannya yaitu data yang dihasilkan tidak selalu representatif dari populasi. Contoh dari penerapan teknik sampling yaitu yang pertama ada survei terhadap mahasiswa. Contoh penerapan simple random sampling untuk mengambil sampel sekumpulan mahasiswa dari berbagai jurusan. Yang kedua bisa wawancara teliti. Contoh penerapan cluster sampling untuk mengambil sampel dari berbagai kandidat agar perusahaan perekrutan dapat memahami latar belakang mereka. Yang ketiga ada kelompok stratified problematic. Contoh penerapan stratified random sampling untuk mengambil sampel dari populasi orang yang berada dalam kelompok stratif yang sama. Kesimpulan dan hasil. Kesimpulannya yaitu teknik sampling yang tepat sangat penting untuk menghasilkan data penelitian yang lebih akurat dan representatif. Hasilnya yaitu dari 3 teknik sampling, stratified random sampling menjadi teknik yang menghasilkan data paling akurat dan lebih representatif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.